Islam itu dalam perilaku para sahabat. Jadi kalau Islam mengajarkan jujur, para sahabat pun juga jujur. Kalau Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, para sahabat juga melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Mungkin tidak harus persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jarak antara normatif dengan historis itu boleh dikatakan sedikit. Gitu juga pada zaman tabi'in. Tapi semakin lama semakin terjadi pergeseran. Jadi antara normatif dengan historis itu bisa lama-lama bergeser. Tadinya begini, terus geser dikit, geser. Nah, sampai abad ke-15 Hijriah ini, antara Islam normatif dengan Islam historis itu sudah bisa mempunyai gap, jurang yang dalam. Jadi Islam yang seharusnya berada di atas puncak bukit, sedangkan Islam yang dilaksanakan ada di puncak bukit yang satu lagi. Antara dua bukit itu ada jurang yang dalam. Jadi tatkala kita membaca Islam dari Al-Quran, As-Sunnah, bagus semuanya, indah semuanya. Tapi tatkala kita lihat pelaksanaannya oleh umat Islam, kok tidak bagus, kok tidak indah. Ada jarak, ada gap antara Islam normatif dan Islam historis. Pernah ada seorang Barat ya, dari Eropa, dia belajar agama Islam dari buku, dan dia menemui keindahan, nilai-nilai yang hebat di situ. Lalu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu kemudian dia keliling ke negeri-negeri Islam. Setelah itu dia mengatakan, untung aku sudah masuk Islam sebelum keliling. Kalau keliling dulu mungkin gak jadi. Yang aku temui tidak seindah yang aku baca. Nah, ini kan ungkapan seperti ini, apa ya, menyakitkan juga bisa, memprihatinkan juga bisa. Tapi ini memang realitas begitu. Jelas Islam mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi bagaimana perpecahan dalam tubuh umat Islam? Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman, tapi bagaimana kebersihan di dunia Islam? Bagaimana disiplin, bagaimana ketertiban, bagaimana kejujuran, dan segala macamnya itu. Apalagi kalau orang masuk ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan orang yang belum pernah ke Indonesia membayangkan, wah, kalau pergi ke Indonesia tentu akan menemukan segala sesuatu yang bernafas Islami. Akan ditemukan perempuan-perempuan pakai kerudung, tertib, bersih. Begitu sampai di bandara aja udah kaget dia. Sampai di Cengkareng, oh, kok beda? Masuk kota, oh kok beda? Apalagi dia nonton televisi, wah, kok beda lagi gitu. Sampai kemarin bulan Ramadan ini, di awal Ramadan saya ngisi pengajian di satu masjid namanya Masjid Jogokarian di Jogja. Kebetulan imamnya dari Palestine. Imam masjid, salah satu masjid besar di Gaza. Ya. Dia cerita, dia heran. Ya, itu baru hari kedua dia sampai di Jogja itu. Saya heran di sini. Anak-anak kok pakai kerudung, ibu-ibu enggak. Jadi kebetulan anak-anak yang ke masjid itu, yang TP-TP kan pakai kerudung, anak-anak kecil. Senang dia, anak kecil sudah pakai kerudung. Tapi begitu dia jalan keluar, loh, kok ibu-ibunya enggak pakai kerudung gitu. Dia bilang sama saya, aneh, di sini ya katanya anak kecil yang pakai kerudung, orang dewasa enggak. Aneh gitu. Dulu ada tamu dari Mekah ya. Biasanya kalau tamu-tamu Arab, kalau di Jogja itu, kalau tamu Muhammadiyah, saya yang dampingilah sekalian jadi juru bahasa gitu. Satu kali datanglah tamu dari Mekah, Syekh Dr.
Abdullah bin Abdul Aziz Al-Muslih. Dia ini memimpin Hay'ah Al-Isyarat Al-Amiyah fil Quran wa Sunnah di Rabita Alam Islami. Jadi ada semacam satu komisi yang mengkaji isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, waktu sampai di Jogja, dia datang dari Bandara Juanda, Surabaya. Dia bilang, Yunahar, ra'aitu fi matar Juanda syai'an ajiban. Aku lihat di bandara itu sesuatu yang ajib. Ajib itu aneh gitu ya. Ispi, saya bilang, ada apa? Imra'ah, cewek katanya. Jadi walaupun saya urusan tetap cewek juga ini. Imra'ah. Dia bilang dia melihat seorang perempuan pakai rok mini, pakai baju you can see. Itu biasa. Apalagi di Surabaya ya. Rok mini, pakai baju you can see everything. Lalu saya bilang, anehnya di mana? Perempuan tadi menuju mushola. Nah, di situ anehnya. Di bandara pakaian seperti itu, kok ada perempuan menuju mushola, diikuti oleh syekh tadi. Ya tentu ke kamar mandi, toilet nggak diikuti. Masuk ke mushola diikuti, dilihat. Ngapain orang seperti ini ke masjid? Mushola. Ternyata sampai di mushola katanya dia ambil kain, dia tutup auratnya. Habis itu dia salat, tusalli, dan khusyuk lagi salatnya. Ajib, ajib katanya. Heran dia. So dalam pikiran dia tidak mungkin ada seorang perempuan yang salat pakainya seperti itu. Tapi di Indonesia ketemu. Gak mau kalah, saya kasih cerita yang lebih ajib lagi. Saya bilang dulu ada penelitian dari Dr. Husnul Akib Suminto dari IAIN Ciputat. Waktu itu masih ada proyek Keramat Tunggak di Jakarta ya, komplek pelacuran besar. Nah, beliau melakukan penelitian di komplek pelacuran itu tentang religiusitas penghuni Keramat Tunggak. Ditanyalah pelacur-pelacur dan germo itu hal-hal yang masalah agama. Tanya apakah melaksanakan sholat 5 waktu, apakah baca Quran, apakah tahajud, apakah pergi umroh. Nah, itu yang ditanya. Ternyata ini anehnya di situ. Ternyata 6% dari pelacur itu sholat tahajud. Jadi dari 100 orang pelacur itu 6 orang pakai sholat tahajud. Ajib. Dan ada germo yang pergi umroh. Coba. Dan ada seorang pelacur di sana itu pernah menjadi juara 2 musabaqah tilawatil Quran tingkat kota. Ajib. Kok bisa? Kan nggak nyambung. Pelacur salat tahajud, doa apa dia malam-malam itu? Apa minta laris? Mohon pengertian ya Allah mungkin. Ya, kemarin Imam Masjid Istiqlal itu cerita ada satu orang germo pergi haji. Pulang haji dia ikut majelis ta'lim. Orang kenal lalu disebut orang Ibu Haja Germo. Bu Haja, apa ada perubahan setelah pergi haji? Alhamdulillah banyak perubahan. Dulu anak buah saya 15, sekarang udah 25 orang. Nah, ajib. Ya. Jadi ada jarak yang jauh sekali antara Islam yang seharusnya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang indah itu, dengan Islam yang dilaksanakan oleh umatnya. Nah, kita ambil contoh satu saja. Nanti kita coba mencari jalan keluarnya bagaimana. Misalkan masalah pakaian, kerudung yang menutup aurat. Orang melihat kok mayoritas perempuan di Indonesia yang muslimah tidak menutup auratnya, tidak pakai kerudung. Nah, sekarang pilihannya mana yang lebih mudah? Berdakwah sampai semua pakai kerudung, atau kita coba menafsirkan kembali ayat yang mewajibkan hijab atau jilbab ini.
Bisa nggak ditinjau ulang ini ayatnya? Gitu. Jadi ada dua pilihan. Yang satu, kita naik perahu melawan arus, dayungnya harus kuat. Atau kita mencoba jalan yang satu lagi, ikut arus. Kan lebih mudah menyesuaikan ajaran Islam yang tadinya mewajibkan pakai kerudung, sekarang tidak wajib lagi, supaya ringan tugas ini. Nah, itu yang disebut oleh Al-Quran tadi, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Rasulullah mengajarkan tutup aurat. Maunya kita nggak usah. Lalu kita nawar sama Rasulullah SAW. Kalau itu yang terjadi, Al-Quran mengatakan la'anittum, kamu akan celaka. Tidak ada orang yang berani mengubah hukum Al-Quran, nggak mungkin. Kalau ada ayatnya terus tolak ayatnya, nggak mungkin. Tapi sekarang yang tidak mungkin itu dicoba memungkinkan dengan pendekatan akademik, dengan melakukan tafsir historis, dengan melakukan pendekatan kontekstual, dengan menggunakan hermeneutika, gitu. Dicoba untuk melakukan penafsiran ulang tentang ayat-ayat yang ada dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab tentang kewajiban perempuan menutup auratnya. Coba dicari. Dan itu sudah dilakukan orang. Misalkan oleh Fadlur Rahman dari Chicago. Dia memperkenalkan segitiga penafsiran. Ini Al-Quran, ya, ayat yang akan kita tafsirkan, kita bawakan ke konteks pada saat ayat itu diturunkan, zaman Nabi. Nanti ditarik lagi ke konteks pada saat ayat itu kita tafsirkan sekarang ini. Maka dia mencari, ya, pesan moral dari ayat itu, ayat-ayat hukum, pesan moralnya. Nah, pesan moral ini berlaku abadi sepanjang zaman. Tapi legal formalnya kontekstual. Dia kasih contoh jilbab. Apa pesan moral jilbab itu? Ada dua. Satu, keamanan kaum perempuan. Jadi perempuan yang pakai jilbab itu aman. Yang kedua, dikenal, ya, dikenal sebagai muslimah, oleh sebab itu dihormati. Dibawakanlah kepada latar belakang turunnya ayat tadi, di mana perempuan-perempuan muslimah keluar pada malam hari tidak pakai kerudung, ya, karena waktu itu pakaiannya pakaian long dress. Kemudian kerudungnya panjang tapi dilemparkan ke belakang gini. Depan terbuka, leher terbuka, sebagian dada juga terbuka. Sama pakaian mereka dengan pakaian budak-budak waktu itu. Sehingga malam hari wanita-wanita muslimah ini dikira budak, terus diganggu. Maka datanglah perintahnya, supaya kalian dikenal sebagai muslimah, lemparkanlah, ya, kerudung yang ke belakang tadi ke depan, sehingga menutupi leher, menutupi dadanya. Oh, kalau begitu busana muslimah itu tujuannya supaya dikenal sebagai muslimah dan supaya tidak diganggu, gitu. Aman. Nah, apabila pakaian yang dipakai sekarang sudah menunjukkan identitasnya sebagai muslimah walaupun tidak pakai kerudung dan memberikan rasa aman, maka dia tidak wajib lagi memakai kerudung. Karena pesan moralnya, ya, pesan moralnya hanya dua itu. Tapi legal formalnya dulu dengan memakai kerudung, sekarang bisa saja tidak. Kalau Jawa mungkin kalau dia sudah pakai kebaya, udah cukup dihormati dan dikenal sebagai muslimah, sudah selesai. Nah, itu Fadlur Rahman. Walaupun nanti kalau kita kejar terus akan kewalahan juga beliau menjawabnya. Apakah boleh kita berlakukan teori atau metode seperti ini untuk semua hukum Islam? Salat itu legal formalnya apa? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya ingat kepada Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Legal formalnya
kaifiyatus shalah. Boleh enggak? Pesan moralnya saja yang kita pertahankan, tapi legal formalnya enggak. Pasti jawabannya tidak. Oh, enggak bisa, kalau sholat harus begitu. Nah, puasa boleh enggak? Pesan moral puasa itu apa? Menahan hawa nafsu, mengendalikan diri. Nah, kalau kita sudah bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan diri, tidak bisa lagi kita puasa. Boleh? Oh, enggak bisa. Nah, kalau begitu mana yang bisa? Jadi ada zaman Pak Menteri Munawir Tazali dulu, beliau kampanye begitu, cara baru disebut dengan reaktualisasi tentang masalah kerudung, sehingga dicontohkan istri beliau sendiri ini, Bu Munawir ini sudah dikenal sebagai Bu Menteri. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Dan aman pergi kemana saja, jadi tidak wajib lagi memakai kerudung. Nah, ini artinya mau menolak ayat nggak berani. Siapa sih orang Islam berani nolak ayat? Tapi mencoba melakukan reinterpretasi atau reaktualisasi segala macam istilah, apakah dengan tafsir kontekstual, apakah dengan historis, pendekatan historis, atau dengan menggunakan hermeneutik. Nah, pertanyaannya, apa niatnya? Kalau jelas niatnya seperti yang diisyaratkan oleh ayat ini, bukan agama Islam yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Oh, sekarang enggak lazim lagi. Di mana-mana orang enggak begitu. Kalau begitu agama enggak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ajaran agama tidak sesuai lagi dengan keadaan kita sekarang, apakah agamanya yang harus menyesuaikan diri, atau keadaan kita ini yang harus dirubah supaya sesuai dengan agama? Yang lebih ringan tugasnya, agama saja disuruh menyesuaikan diri. Kan gampang, nggak usah repot-repot. Oh, banyak yang nggak pakai kerudung, ya sudah, kerudung dirubah, nggak usah. Oh, ini tadinya haram, ya boleh, karena sekarang udah susah. Nah, ini yang diingatkan, lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la anittum. Kalau harus Rasulullah yang akan mengikuti kemauan sebagian besar daripada kamu, la anittum, kamu akan celaka. Jadi walaupun berat, dan disitulah perlu usaha keras, perlu ada pejuang-pejuang. Kalau cuma untuk melawan arus nggak perlu ada pejuang. Ya, kalau naik perahu terus duduk saja jalan, itu siapa saja insya Allah bisa. Tapi kalau naik perahu harus melawan arus dan mendayungnya sekuat tenaga, itu perlu orang-orang yang punya kemauan yang keras, kemauan yang tinggi, ya, untuk merubah keadaan. Bisa. Nabi Muhammad SAW diutus seorang diri di tengah-tengah bangsa yang jahiliyah seorang diri. Tapi mulai Nabi seorang diri, ajak istri beliau, ajak anak-anaknya, ajak sepupunya, ajak teman-temannya, lama-lama kan banyak. Jadi kalau datang ke Australia seorang diri, bisa juga lama-lama juga banyak. Semakin lama semakin banyak, asal kita punya kemauan yang keras untuk merubahnya. Nah, apa modalnya? Allah mengatakan, untunglah itu tidak terjadi. Rasul yang harus ikut dibalik tidak terjadi, karena memang masih ada iman. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul fusuqa wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah telah menjadikan kamu lebih mencintai. Habbaba ilaikum itu artinya lebih mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu perhiasan di dalam hatimu. Sebagai konsekuensi langsungnya, apabila kita mencintai keimanan, kita akan membenci kekufuran.
membenci kefasikan dan membenci kemaksiatan. Wa karaha ilaikumul fusuqa wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. 3 hal ini, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kita benci. Kufur itu artinya apabila kita menentang, apalagi kalau sudah sampai kepada kufur i'tikadi. Dikatakan oleh Al-Quran wajib, kita bilang tidak wajib. Katakan haram, kita bilang tidak haram, itu sudah kufur. Tapi kalau fasik, kata Al-Quran haram, ya haram, tapi saya langgar. Kata Al-Quran wajib, ya wajib, tapi saya tidak laksanakan. Secara sadar menolak hukum Islam, itu fasik. Kalau isyan, artinya dia mendurhaka, dia tidak melakukannya, tetapi tidak diniatkan untuk melakukannya. Nah, 3-tiganya tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Hanya ini menjadi doa kita. Kalau kita berdoa, kita berdoa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang rasyid, yang menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti. Fadlan minallah wa ni'mah. Itulah karunia dan nikmat dari Allah. Allahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hadirin berbahagia, inilah dua ayat itu ya. Jadi ayat 3 ayat. 2 ayat 7-8. Ayat 7-8 yang menjelaskan bagaimana telah terjadinya, kalau dalam bahasa sekarang, kesenjangan yang jauh. Dan kebetulan kita hidup memang pada abad jarak antara Islam yang sebenarnya, yang seharusnya, dengan Islam yang diamalkan itu semakin dekat. Tapi kita bisa mencari lingkungan, atau kalau tidak ketemu lingkungan, kita menciptakan lingkungan di mana antara Islam yang seharusnya, Islam normatif, dengan Islam yang dilaksanakan itu bisa sama, ya. Jadi jangan sampai kita, tatkala kita membaca kisah-kisah hidup para sahabat, lalu kita tutup bukunya, kita merasa cerita tadi itu kayak dongeng, ya. Wah, nggak ada lagi sekarang begitu. Nah, jadi hal-hal yang dulu sesuatu yang biasa dilaksanakan, tapi pada zaman sekarang seperti dongeng, begitu jauhnya kita dari ajaran Islam. Rasulullah mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam memang datang asing, setelah itu akan kembali menjadi asing, maka beruntunglah orang-orang asing. Jadi kalau aneh sendiri dia, orang semua pada minum alkohol, dia sendiri cuma teh, aneh gitu ya. Orang semua main perempuan, dia sendiri enggak, kok aneh. Orang semua selingkuh, dia enggak, kok aneh. Nah, memang begitu dulu. Badal Islamu ghariban, mula-mulanya aneh dulu, gharib, asing. Tapi kemudian banyak orang yang melaksanakan tidak asing lagi, tapi balik lagi kemudian menjadi asing. Nah, pada saat itu Allah memberikan penghargaan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang kelihatannya aneh atau asing ini. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Nah, mau direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan bahwa di Indonesia banyak sekali hal-hal yang aneh, yang agib. Nah, apakah ini terjadi di negara-negara lain, sepengetahuan Bapak yang banyak pengalaman di luar? Apakah yang ada sesuatu yang lebih aneh lagi dari apa yang terjadi di Indonesia?
baik itu terjadi terhadap kaum wanitanya maupun kepada kaum prianya. Karena yang saya lihat seperti saudara-saudara kita dari Middle East datang ke Puncak di Jakarta, itu kelihatannya melakukan suatu hal yang agib, gitu. Ajib. Ya, ajib. Segitu dulu Pak, terima kasih. Ya, kita karena kita orang Indonesia, jadi kita lebih aman kasih contoh di negara sendiri. Walaupun sebenarnya yang ajib-ajib itu bisa juga kita temui di tempat-tempat lain. Nah, cuman masalahnya begini. Yang kita sedih itu, kalau di negaranya dia tidak bisa melakukan, dia pergi ke Indonesia. Nah, ini yang nggak enaknya begitu. Jadi kita katakan, Bapak katakan tadi apa yang terjadi di Puncak ya. Puncak itu orang melakukan nikah wisata lah begitu. Nikah wisata. Jadi sampai di sana ya nikah betulan. Cari perempuan, dinikahkan, dan ngakunya ada walinya, ada 2 orang saksinya, ada ijab kabulnya, sudah. Tetapi sebenarnya itu bagian dari sindikat, ya. Wali itu palsu, saksi itu juga palsu. Jadi ini hanyalah pelacuran yang dibungkus dengan bungkus syariah, gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya, menjadi rahasia umum. Dan ya tidak ada tindakan tegas untuk menghentikannya. Sudah menjadi isu di negara kita, ya, sudah menjadi isu. Ada yang memang kemudian setiap tahun dia datang, dia sewakan rumah, kasih nafkah. Walaupun mungkin ada sebagian yang betul-betul nikah betul, tapi sebagian lagi bagian dari sindikat itu. So semuanya bisa direkayasa. Semuanya bisa direkayasa. Kalau kita bandingkan masalah pakaian saja. Kalau sepanjang yang saya lihat ya, saya bandingkan dengan, jangan kita bandingkan dengan Saudi, Kuwait, bandingkan dengan Lebanon, bandingkan dengan Suriah, bandingkan dengan Mesir, Maroko, Jordan, Indonesia memang lebih hebat. Ya, lebih terbuka. Lebih terbuka. Saya pernah tahun 88 tinggal 2,5 bulan di Mesir. Saya mencoba survei kecil-kecilan membandingkan orang pacaran di Malioboro dengan orang pacaran di dekat Sungai Nil. Itu jauh lebih maju yang di Malioboro. Apalagi yang di Bali misalkan, atau yang di Bandung, di Puncak gitu ya, dibanding dengan, padahal orang Arab di situ menganggap yang orang pacaran di samping Sungai Nil itu sudah dianggap suatu perbuatan yang luar biasa. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia itu biasa-biasa saja. Nah, ini dalam masalah pergaulan. Maka kadang-kadang orang-orang dari Timur Tengah kalau ke Indonesia itu sering kaget-kaget dia. Sering kaget. Jadi kemarin waktu saya di bulan Ramadan ini juga buka puasa bersama di Jepang gitu ya. Ada di Kumamoto, ada di Fukuoka. Nah, di satu tempat itu teman ikhwah Arab juga datang gitu ya. Nah, kemudian ya kita biasalah buka bersama itu, masa kita pisah-pisah tau, makanannya di satu meja, laki perempuan ngambil sama-sama. Lalu dia tanya kepada saya, kok bisa begini katanya, harusnya kan dipisah, makanan untuk perempuan sendiri, untuk laki-laki juga sendiri. Ini sudah ikhtilat, ini ikhtilat katanya. Saya bilang cara pandang kita berbeda. Untuk Indonesia ini tidak ikhtilat, ini biasa-biasa saja. Ngambil makan sama-sama, yang perempuan duduk situ, laki-laki duduk di sini. Ya memang ada ukuran-ukuran tertentu yang memang berbeda. Ya.
Kalau kita adakan resepsi misalkan kan biasa saja, datang berpasang-pasangan, makanan, duduk juga campur baur begitu. Tapi bagi orang-orang di Timur Tengah misalkan, itu sesuatu yang ajib itu. Ajib. Karena mereka biasanya bikin 2 tempat, yang satu untuk rijal, yang satu untuk nisa. Walaupun datangnya sama-sama, tetapi ruangannya harus terpisah. Nah, gitu. Jadi ada negara-negara di Timur Tengah yang ketat seperti itu, ada yang agak longgar, bisa juga campur, tetapi sepanjang yang saya lihat Indonesia termasuk yang lebih longgar dalam masalah ini. Ya. Tapi ini alhamdulillah ya. Kalau kita bandingkan Indonesia 20 tahun yang lalu dengan sekarang jauh lebih bagus. Jadi kalau saya pertama kali ke Jogja misalkan tahun 83, mencari mahasiswi pakai kerudung di kampus itu sulit. Dosen yang berani bawa mushaf baca Al-Quran sulit. Bahkan di UGM saja misalkan salat Jumatnya cuma di gelanggang, Ramadan juga di gelanggang. Tapi kalau Bapak pergi sekarang, mana-mana sudah mahasiswi pakai kerudung. Tidak hanya masjid kampus, tapi hampir tiap fakultas juga ada masjid-masjidnya sendiri, kajian-kajian ke Islam. Jadi memang ada kemajuan. Walaupun orang Arab melihatnya masih aneh, masih ajib. Tapi kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu, alhamdulillah kita patut bersyukur. Ya, pengamalan, kajian-kajian, semangat berislam itu di kampus-kampus itu semakin meningkat. Dan juga pakaian busana muslimah di kalangan masyarakat kan sudah sangat maju sekarang. Orang tidak malu-malu lagi. Dulu nggak mungkin itu. Sekarang artis pun juga sudah memakai kerudung, walaupun kerudungnya dimodiskan, itu biasalah, namanya juga tidak bisa diseragamkan semua. Tetapi paling kurang orang pakai kerudung itu tidak dianggap kampungan lagi, tidak anggap anak pesantren lagi, tapi orang-orang kaya, istri-istri pejabat, istri jenderal gitu ya, artis-artis itu sudah biasa, sehingga tidak menjadi sesuatu yang aneh-aneh. Kita berharap semakin lama yang ajib-ajib ini itu bisa semakin berkurang ya, yang ajib-ajib. Jangan sampai tamu-tamu datang selalu bilang ajib gitu. Nah, kalau bisa lama-lama dia berubah, alhamdulillah gitu. Itu Pak ya. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.